Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin bahas sedikit tentang pengolahan limbah padat dengan metode insinerasi atau metode pembakaran. Yang dimana sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang dimana kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Dian Yusnita dengan NIM 2105 1050 135. Dan selanjutnya ada rekan saya yaitu Hai, saya Sania Praumlita Limbong dengan NIM 2105 1050 159. Hai, saya Putri Saprianung dengan NIM 2105 1050 170. Hai, saya Ariati Sundari dengan NIM 2105 1050 171. Saya Carine Fadila, NIM 2105 1050 172. Berikut pemaparan dari kami. Happy watching teman-teman. Metode insinerasi merupakan metode pengolahan limbah dengan cara membakar limbah di dalam tanur, sehingga teknologi insinerasi berkapasitas besar telah digunakan di beberapa negara maju. Pembakaran sampah di mana sampah diolah pada suhu tinggi, yaitu di atas 850 derajat Celcius, yang dimana tentunya menghasilkan energi panas. Energi ini diangkut dengan bantuan gas buangan. Adapun proses cara kerja insinerasi sampah yaitu sampah campuran akan diproses di dalam insinerator. Pada proses ini dihasilkan flue gas dan bottom ash. Bottom ash yang masih bisa dimanfaatkan seperti metal akan didaur ulang, sedangkan bottom ash yang tidak termanfaatkan bisa masuk ke TPA. Panas yang dibawa oleh flue gas dari proses pembakaran akan direcovery dengan menggunakan boiler. Dengan adanya pertukaran panas antara flue gas dengan air di dalam boiler, akan dihasilkan uap yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk listrik ataupun pemanas yang lain. Flue gas yang keluar dari boiler akan masuk ke APC system untuk diminimalisir emisinya. Pada APC system akan dihasilkan fly ash. Fly ash akan masuk ke proses penanganan fly ash dan akan masuk ke TPA. Pada plant insinerasi ada 4 kategori proses, yaitu pertama, proses pretreatment. Proses pretreatment sampah meliputi kegiatan penyortiran dan homogenisasi. Kedua, proses pembakaran. Pada proses pembakaran sampah, ada beberapa sistem insinerator yang digunakan. Di antaranya ada moving crate incinerator, rotary kiln incinerator, dan fluidized bed incinerator. Untuk meningkatkan proses pembakaran diperlukan prinsip 3T, temperature, turbulence, time. Yang ketiga, proses recovery energy. Hasil energi recovery dapat dimanfaatkan sebagai heat, power, steam, gabungan dari steam dan power, ataupun gabungan dari heat dan power. Yang keempat, ada proses penanganan flue gas atau FEC system. Pada setiap jenis komponen proses flue gas, harus ada memiliki teknologi penanganannya. Dari proses insinerasi sampah menghasilkan beberapa keluaran berupa incinerator bottom ash atau ABA sebesar 20-30% dari berat sampah. ABA merupakan residu padat yang tidak berbahaya untuk dibuang. Lalu ada logam besi ataupun non-besi sebesar 2-5% dari berat sampah. Logam diperoleh dari proses pemilahan pada sampah ataupun ABA. Logam ini juga dapat dijual untuk smelting. Lalu ada EPC residu termasuk fly ash, region, dan air limbah sebesar 2-6% dari berat sampah. EPC residu ini merupakan residu padat atau cair yang berbahaya untuk pembuangan. Keluaran lainnya yaitu emisi ke atmosfer sebesar 70-75% dari berat sampah. Emisi ini merupakan produk pembakaran berupa gas yang sudah dibersihkan. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode insinerasi. Yang pertama, mengurangi volume sampah hingga 95%. Kedua, adanya energi recovery. Ketiga, polusi udara yang dilepas akan rendah jika ditangani dengan baik. Keempat, mengurangi volume sampah dalam waktu yang singkat. Kelima, membutuhkan lahan minimal. Dan yang keenam, dapat mengolah jenis sampah medis. Selain memiliki kelebihan, metode insinerasi juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama memerlukan biaya yang mahal karena peralatan dan prosesnya yang rumit. Kemudian yang kedua, emisi gas buang yang menghasilkan bahan beracun seperti CO. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk semua jenis bahan limbah seperti baterai dan barang elektronik karena berpotensi sebagai barang yang mudah meledak. Kemudian yang keempat, memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah kecelakaan atau insiden pada saat berlangsungnya proses insinerasi. Sekian penjelasan singkat mengenai metode insinerasi dari kelompok kami. Terima kasih.